Baik, kita awali Bapak Ibu dan kakak-kakak semua pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita tadi ya saya sampaikan belajar bagaimana apa sih sebenarnya rahasia pertumbuhan dan percepatan diri. Oh ya, sebelumnya mohon untuk bisa dihidupkan dulu videonya nih Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Ditunggu yang on cam. Nanti kalau nggak on cam nggak kita mulai-mulai nih. Ya silahkan. Karena salah satu bentuk keseriusan kita belajar adalah untuk menghidupkan video ya di apa namanya di room Zoom ini secara virtual. Yuk silahkan. Ditunggu. Baik. Ayo masih separuhnya nih. Silahkan yang belum menghidupkan video untuk bisa dihidupkan videonya. Baik, terima kasih Kak Cecep, Kak Siti Nurubai, Kak Misalina, Kak Heni, Kak Astri, Kak Restu, Kak Carmila, dan lain-lain ya. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk nih. Yang belum on cam, dimohon untuk bisa on cam ya. Ditunggu, silahkan. Ya, Oke, Kak Android. Namanya Kak Android ini. Baik, pada malam hari ini ya, kita akan kembali mengosongkan gelas-gelas kita. Jadi pada malam hari ini kita akan spesial belajar sama Coach Hengki Yuliansyah ya. Di pamflet sudah dilihat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir Coach Hengki juga. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita ya, narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Coach Hengki Yuliansyah. Beliau seorang certified NLP trainer ya dari NFNLP Florida USA. Beliau juga seorang master G coach ya, ground and business coach, dan beliau sudah 11 tahun memiliki experience di dunia training, dan beliau juga kemarin menjadi salah satu tim psikologi dari Lampung yang mendampingi teman-teman apa namanya kontingen Lampung ya di PON Papua. Baik, assalamualaikum Coach Hengki, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak Halik. Siap. Baik, langsung saja pada Coach Hengki tentang 3 rahasia pertumbuhan percepatan diri dan karir. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan kakak sekalian. Mungkin ada yang baru pertama kali ketemu saya dan juga ada yang sudah berkali-kali, ada yang sudah dalam kelas dan sudah berkali-kali juga ikut kelas. Ya, it's okay ya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita bersama. Karena makin sering diulang sebuah proses pembelajaran itu membuat kita jadi deep learning. Belajarnya itu mendalam dan belajarnya itu menjadi lebih paham, lebih mengakar gitu ya. Yang baru pertama kali ketemu, izinkan saya memperkenalkan diri sejenak. Nama saya Yuliansyah, latar belakang pendidikan formal saya di jurusan ilmu komunikasi dan non formalnya di ilmu psikologi terapan paling banyak di hipnoterapi dan juga di neurolinguistic programming. Jadi sejak tahun 2010 saya belajar hipnoterapi, punya 30 lebih angkatan workshop hipnoterapi, dan juga saya mendalami selanjutnya ilmu neurolinguistic programming, bahasanya ilmu pemrograman otak yang lebih canggih lah daripada hipnoterapi versi saya ya. Gitu. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya nggak akan panjang lebar untuk membahas ataupun bermukadimah, karena supaya kita lebih hemat kuota, kita lebih efektif belajar, dan juga kita lebih cepat dapat intinya apa dan bisa cepat diskusi ya, karena waktu kita cuma 30 sampai 45 menit. Nah, untuk itu saya mohon yang berkemungkinan dan bisa menghidupkan kameranya boleh dihidupkan kameranya dulu. Saya beri waktu 30 detik dari sekarang ya. Karena energinya beda antara saya dengan Anda dengan saya juga ya. Yuk, ditunggu. Dan terima kasih yang bagi yang sudah on cam ya. Oke, thank you. Yang baru on cam, Kak Nia, Kak Yasti, Kak Yuni. Ya, ditunggu yang lainnya.
Kak Ina, thank you. Ya, 10 detik terakhir. Ya, thank you Kak Naza, Kak Mega. Ya, sambil on cam kaget-kaget ya, sambil benar-benar jilbab semuanya ya. It's okay. Oke, thank you. Baik, kita mulai ya. Oke, saya ingin mengawali sesi malam hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya tuh gini, orang sama-sama hidup 10 tahun atau sama-sama dengan usia yang sama. Coba kita ingat-ingat deh, orang yang seusia sama dengan kita, ada yang mungkin umurnya ber-21, 22, 25, 30, 40 dan lain sebagainya. Pertanyaannya gitu ya. Dengan usia yang sama, ada nggak orang-orang yang punya pertumbuhan hidupnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita? Jawabannya adalah banyak. Gitu kan. Orang sama-sama hidup 5 tahun. Gitu. Dari katakan kemarin 2016 sampai 2021, ada yang hidupnya tumbuhnya melesat, ada yang hidupnya gitu-gitu aja dari tahun ke tahun, dan juga ada orang-orang yang hidupnya itu nggak cuma melesat lagi tapi eksponensial. Kita nggak nyangka bisa ya dia jadi sejauh itu, atau bisa ya dia seperti itu gitu. Kok bisa ya bisa ada orang-orang yang berbeda begitu kehidupannya? Jawabannya adalah karena pertumbuhannya berbeda, proses adaptasinya berbeda, dan juga bahan baku pertumbuhannya juga berbeda. Nah, lalu apa sih yang 3 hal yang membuat orang pertumbuhannya berbeda itu? Oke, langsung aja deh. Dari berbagai sumber buku nih yang saya baca, training yang saya ikuti, dan juga arahan dari mentor-mentor saya, yang pertama adalah yang membuat orang pertumbuhannya berbeda itu adalah alasan dia untuk bertumbuh itu sendiri. Dalam buku saya Sinex namanya Start With Why. Kalau kita mau bertumbuh, tentu semua orang hidupnya harus bertumbuh ya. Bedanya adalah kecepatan bertumbuhnya dan sejauh mana dia bertumbuh. Nah, kalau kita mengacu pada sebuah buku yang dikarang oleh Simon Sinek, judulnya Start With Why ya, kenapa? Maka kita harus temukan dulu kenapanya. Karena kenapa itu ada alasan. For example gini, kita mau bertumbuh. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus bertumbuh sekarang? Kita mau berubah. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu berubah sekarang? Dan kemana kita berubahnya? Jadi ada orang itu berubah karena dia nggak suka, dia nggak tahan dengan kehidupan dia yang sekarang atau kondisi dia yang sekarang, atau dia berubah karena ada kehidupan lebih baik di masa depan yang ingin dia capai. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau orang nggak punya alasan untuk berubah, merasa saat ini aman-aman saja, ya disyukurilah, iya sih, cuman iya sudah seberapa puas dengan kehidupan yang sekarang gitu ya. Kalau merasa sudah puas ya nggak apa-apa juga, kan hidup itu pilihan ya. Nah, kalau misalkan belum puas, ketidakpuasan itu bisa jadi alasan. Atau kalau misalkan ketidakpuasan itu menjadi sumber energi, ya gambarkan masa depan itu mau berubahnya gimana. Banyak orang gagal berubah bukan karena dia nggak bisa berubah, bukan karena dia nggak punya kapasitas. Kita ketemu kok orang-orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, tapi kayaknya hidupnya 5 tahun, 10 tahun terakhir masih gitu-gitu aja ya. Tentu kita pernah lihat itu. Pertanyaan kenapa? Mungkin jawabannya adalah dia nggak punya alasan. Jadi berbagai research yang dilakukan di Harvard, dilakukan di Yale University gitu ya, ada perbedaan signifikan kesejahteraan, kekayaan, dan prestasi seorang yang punya tujuan dalam hidupnya dan tidak. Oke. Nah, maka dari itu, hal pertama yang harus ditetapkan dalam diri kita adalah tetapkan tujuan. Lagi-lagi back to goals. Jadi kalau ketemu saya, balik lagi ke goals. Sudah punya belum sih kita goals untuk arah perubahan itu? Nah, sebentar lagi 2022. Pertanyaan kita mau berubah ke arah mana, bentuknya apa? Jadi berubah saja atau mengucapkan lafal perubahan saja itu belum cukup. Kalau dia belum ada bentuknya. Karena sesuatu yang bisa diukur pasti bisa bertumbuh. Nah, kalau dia nggak bisa diukur, dia nggak bisa bertumbuh. For example, saya mau sukses. Ya, sukses itu ukurannya berapa? Peningkatan apa yang terjadi kalau kita sebut diri kita sukses? Atau saya mau hidup saya bertumbuh di 2022, karena ini udah mau 2022 kan? Maka yang disebut bertumbuh itu apa yang bertumbuh? Badannya bertumbuh, bertumbuh lebar, bertumbuh tinggi, atau finance-nya, jumlah penghasilannya, atau karirnya, dan segala macamnya. Maka harus diperjelas betul apa yang ingin ditumbuh kembangkan. Apa yang ingin ditumbuhkan dalam waktu 1 tahun mendatang di 2022 gitu misalkan ya. Nah, kalau dia nggak jelas pertumbuhan apa yang mau diciptakan atau di desain, maka yang terjadi adalah pertumbuhannya nggak akan kemana-mana. Contoh ini sering sekali saya gunakan karena ini adalah mekanisme pikiran kita. Jadi pikiran kita tuh selalu bergerak sesuai dengan arah yang ditetapkan. For example gini, tentu teman-teman pernah nyore gitu ya, jalan-jalan sore, ya sekedar jalan-jalan sore aja gitu ya. Pertanyaan jalan-jalan sorenya kemana gitu, dan sudah sejauh mana? Kalau jalan-jalan sore aja tanpa tujuan, tanpa kita tahu mau kemananya, apa yang terjadi? Iya, habis bensin dan habis waktu aja kan.
Dan akhirnya udah sore nggak kerasa, tiba-tiba udah habis waktunya. Sama hidup kita juga gitu, kalau kita nggak pernah menetapkan tujuan mau kemana bertumbuhnya, maka yang terjadi adalah ya nggak kemana-mana, tiba-tiba waktunya sudah habis, usia sudah bertambah dan lain sebagainya. Kayak baru kemarin mahasiswa, baru kemarin masih muda, sekarang sudah berusia karena tidak ditetapkan. Jadi yang pertama adalah start with why. Mulailah dari kenapa, mulailah dari alasan kenapa kita harus berubah, kemana kita mau berubah. Yang kedua adalah kalau pertumbuhan kita mau signifikan, temukanlah katrol atau temukanlah leverage, daya ungkit. Bayangkan mobil seberat itu, dia bisa terangkat gara-gara ada dongkrak, ada leverage, ada nilai tambahnya, ada pengungkitnya. Jadi apapun yang berat, bayangkan ember, kalau kita nimba waktu di kampung gitu ya, kita nimba, kita angkat aja airnya itu berat banget. Tapi kalau kita katrol pakai alat gitu kan, dia jadi lebih enteng. Nah sama, diri kita pun butuh dikatrol supaya pertumbuhan kita tuh signifikan. Tapi pertanyaan siapa yang mau ngatrol dan kemana di arah katrolnya atau arah leverage-nya, yaitu ditentukan oleh yang pertama tadi, goals-nya. For example gini, saya punya teman, jadi dia itu ikut training motivasi, belajar banyak hal ya, dan energinya gede banget, keren lah, keren energinya gede. Tapi kemarin dia habis ngadu, bro, gue itu lagi pusing. Gimana pusingnya? Kan lu udah belajar ini itu, kok pusing sih gitu? Kok jadi demotivasi, kayak gue kehilangan harapan hidup nih. Sampai gue kepikiran mau bunuh diri. Kebayang gak sih? Orang sudah belajar berbagai ilmu motivasi, ketemu tokoh-tokoh, sampai kepikiran mau bunuh diri. Gara-gara dia bisnis properti di masa pandemi begini, habis itu dia ditipu orang, ditipu partnersnya, dan dibawa uang kaburnya. Akhirnya kan menyisakan hutang, dan kondisinya lagi pandemi gini. Ilmu motivasinya salah nggak? Ya itu keren banget. Tapi ternyata start with why, alasan kuatnya, mimpi besar saja itu nggak cukup. Karena banyak sekali orang di luar sana, saya menemukan dan saya juga pernah mengalami gitu ya. Kita tuh, even saya belajar ilmu motivasi, hipnoterapi dulu gitu ya, saya pernah mengalami kayaknya kok nggak kepake ilmu itu ya, omong kosong kayaknya. Ternyata bukan ilmu atau di pengetahuan yang omong kosong atau nggak kepake, tapi kita sedang tidak berdaya sehingga kita tidak bisa mengeluarkan teknik-teknik dalam keilmuan itu gitu. Nah, maka dari itu, setelah kita tahu alasan jelas, selalu berdayakan diri kita, buat diri kita berdaya untuk ada di arah atau di track hal tersebut. Nah, makanya kalau mau bertumbuh kita kudu punya katrol supaya energi kita terjaga dan kita selalu terberdayakan. Lalu apa sih Hengki katrolnya gitu? Nah, saya mau liatin nih slide-nya tentang katrol. Nah, katrol itu adalah bagian dari kita kolaborasi dengan orang lain ya. Jadi kalau kita mau bertumbuhnya pesat, setelah kita tahu tujuannya mau kemana gitu, pilih-pilihlah berkolaborasi dengan siapa, kan itu menentukan kita jadi jatuh atau jadi bertumbuh. Nah, katrol itu, saya mau mengawali dari sini dulu nih ya. Mengapa kita perlu katrol? Mengapa kita perlu kolaborasi dan sinergi? Jawabannya satu, tidak ada orang besar tanpa mentor, tanpa guru, tanpa partners di zaman sekarang gitu ya. Tiba-tiba besar sendiri, nontonnya YouTube doang, kayaknya it's not gonna be easy lah ya, nggak gampang lah ya untuk melakukan itu. Maka dari itu kalau mau cepet, ya cari mentor, cari guru. Kenapa? Karena dia sudah melewati masa yang mau kita lewati. Yang kedua adalah semua yang besar pasti memiliki partners. Semua hal yang besar pasti memiliki partners dan koalisi yang besar juga. Bayangkan kalau mau bangun Indonesia hanya dari satu warna partai politik, ya nggak bisa. Dia butuh berbagai warna, karena butuh berbagai pemikiran ya. Saya bukan ngomongin politiknya, tapi poinnya adalah kita tuh butuh kolaborasi membangun banyak hal, banyak idealisme yang digabungkan, diblendkan, gitu, dicampur adukan. Indonesia itu terbangun dari berbagai pola pemikiran dan berbagai latar belakang orang-orangnya, dari cendekiawan, ulama dan lain sebagainya. Bayangkan kalau satu pihak saja, militer saja, dia hanya cuma satu sudut pandang. Maka dari itu semua hal besar itu dibangun dari perbedaan dan dikolaborasikan berbagai perbedaan. Klub sepak bola yang bagus kan dibangun atas dasar berbagai skill pemainnya. Ada yang jago skill angkat bola dia jadi kiper, skill buang bola atau jaga mempertahankan bola dia jadi back, skill mencetak gawang, mencetak gol dia jadi striker dan sebagainya. Jadi klub bola itu dibangun atas dasar perbedaan. Dan klub bola bagaimana mengorkestrasi perbedaan, ada gurunya, ada mentor, ya. Yang ketiga adalah tidak ada orang terkenal tanpa sponsor. Jadi hampir semua orang terkenal, orang populer itu punya sponsor, punya manajernya, punya yang ngebawa gitu lah ya, sponsor itu. Yang keempat, tidak ada penampilan besar tanpa orang di belakang layar ya. Bukan layar ya, layar di belakang layar. Jadi kalau kita mau besar depan, tentu kita butuh tim yang ada di belakang layar.
Dan terakhir, semua karir besar itu by design. It's not by accidents. Itu semua direncanakan dan disiapkan. Bukan tiba-tiba, wah kejutan. Ya, bisa aja gitu. Contohnya viralnya dulu Bribtu Norman gitu kan. Kan nggak lama ya yang viral-viral begitu ya. Kenapa? Karena it's not by design. By accident pas dapat momentum aja. Maka dari itu dia butuh didesain supaya sustain, supaya jangka panjang. Nah, katrol itu bisa berupa apa gitu ya. Kalau yang pertama tadi kita ngomongin kenapanya, kedua kita harus ngomongin katrol. Kita harus ngomongin leverage. Boleh kan gini ya, gambaran katrol itu kayak begini ya. Yang pertama bisa partners, mitra kerjasama. Yang kedua mentor, orang yang mau ngajarin ngedidik kita, yang rela mau marahin kita kalau kita salah gitu, itu mentor. Yang ketiga coach, dia pelatih. Yang keempat trainer atau guru, harus punya trainer, harus punya guru. Yang kelima harus punya sponsor. Sponsor itu bisa organisasi, bisa kelompok masyarakat. Anda kalau jalan sendiri tanpa sebuah organisasi, itu lebih lama dibandingkan punya organisasi. Maka penting berorganisasi. Baik di organisasi hobi ataupun organisasi lainnya gitu. Kenapa dia jadi sponsor kita gitu ya. Jadi catat ini adalah bagian dari katrol-katrol kita. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bisa punya pertumbuhan yang eksponensial, yang pertumbuhannya bagus gitu ya, pertumbuhannya cepat dalam diri dan karir. Yang ketiga adalah belajar dari ahlinya. Jadi banyak guru kita bilang kalau mau cepat jadi, mau sukses, belajarlah dari ahlinya. Karena ahli itu punya sudut pandang yang berbeda. Ahli itu punya paradigma yang berbeda. Ahli itu punya mental model yang berbeda. Cara belajarnya gimana? Satu, kalau dia punya program, Anda ikuti. Saya ahli workshop, pecinta workshop. Karena saya tahu saya harus belajar pada ahli-ahlinya. Saya harus belajar pada orang-orang yang expertnya. Maka dari itu berapapun biayanya, kalau udah ketemu ahlinya, ketemu expert, saya bayar itu. Dan saya udah bolak-balik ikut kelas itu dari yang ratusan ribu sampai puluhan juta demi belajar sama ahlinya. Memang beda sudut pandangnya. Dan kalau sudut pandang sudah berbeda, orang-orang yang di lingkungannya, circle-nya juga berbeda. Pasti lingkungannya berbeda. Kenapa bisa berbeda lingkungannya? Karena orang yang mau belajar di situ ya orang-orang yang satu rumpun, satu frekuensi gitu kan. Nggak mungkin orang yang belajarnya seala kadarnya bercampur dengan orang yang belajarnya serius. Jadi penting menentukan siapa gurunya, dan karena itu akan menentukan lingkungan belajarnya ya. Terus pertanyaan gini, ada seorang ahli, seorang expert, dia nggak mau ngajarin saya atau dia nggak buka kelas training gitu. Tapi dia ahli. Yang kedua, Anda bekerja dengan dia. Jadi kalau misalkan kita mau belajar, dia nggak buka kelas, enak kalau ketemu ahli yang dia buka kelas. Atau dia buka penerimaan siswa, penerimaan murid gitu ya, enak gitu ya. Ahli kungfu buka bayangkan dia ahli bela diri, ahli kungfu. Terus dia buka penerimaan murid bela diri gitu, enak, kita tinggal daftar. Pertanyaannya kalau misalkan dia nggak buka gimana? Nah, choice nomor 2, pilihan nomor 2 adalah bekerjalah dengan dia. Jadi bekerjalah dengan dia, nggak apa-apa. Dan itu saya kerjakan. Saya nyupirin ahli itu, nyupirin guru-guru saya itu sering. Jadi kalau guru saya datang ke Lampung gitu ya, saya akan bilang, siapa yang jemput? Oke, gue supirin. Demi bekerja dengan dia. Karena dalam perjalanan itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya berkali-kali. Terus misalkan ada guru saya ngisi, siapa yang megangin laptopnya? Saya rela megangin laptopnya. Padahal udah sama-sama trainer nih. Demi dapat ilmunya, demi dapat obrolan-obrolan yang di luar kelasnya. Bayangkan kalau itu di-sharingkan dalam kelas. Berapa bayarnya? Karena dia nggak buka penerimaan siswa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa belajar langsung dari dia, enak kalau bisa belajar tinggal daftar aja ke trainernya atau ke guru kita, ke mentor kita. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang bekerja buat dia gitu. Kenapa? Dalam proses bekerja itu kita dapat ilmu gitu ya. Ayah saya tuh ngingetin, kamu kalau mau belajar, kalau mau cepat pintar, belajar dari orang yang sudah buka toko duluan, kalau karena pedagang ya, kerja aja sama dia biar dapat ilmunya gitu. Jadi niat bekerja itu karena dalam rangka mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga, kalau dia nggak terima pekerjaan, nah ini bisa jadi pilihan juga. Berkolaborasilah dengan dia. Jadi kalau kita belajar ke dia nggak bisa, kita kerja sama dia nggak bisa, maka bekerja samalah dengan dia. Ajak dia bekerja sama di proyek-proyek kita. Maka itu cara kita dan proses kita belajar dari mereka. Gitu ya. Jadi yang perlu diingat sekali lagi 3 langkahnya. Pertama adalah start with why, mulailah dari kenapa, alasannya, goals-nya. Yang kedua adalah temukan katrolnya, temukanlah leverage-nya. Ketiga adalah belajar langsung dari ahlinya. Jadi boleh belajar, boleh bekerja, atau bekerja sama dengan mereka. Kira-kira gitu Kak Halik, 15 menit ya. Pas. Terima kasih, silakan lanjutkan tanya jawab 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Coach Sengki. Wah, ini sangat mantap sekali ya. 3 tapi sangat mengena ini. Dan ini sedang saya pelajari sini insya Allah. Baik, silakan Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang mau bertanya langsung bisa Contoh kali gini, siap. tambahan jadi keinget. Saya tuh belajar tentang bagaimana manajemen stres atlet. Saya untuk mempelajari itu belajar kemana, Kak? Ada seorang ahli di Lampung, Kak Holik. Dia dosen olahraga, doktor di bidang olahraga, S1-nya kepelatihan, S2-nya psikologi, S3-nya psikologi olahraga. Dan saya punya basic psikologi terapan kan. Saya belajar bagaimana mengelola emosional atlet di lapangan. Caranya gimana? Iya, dalam tanda kutip ya, kita ngerjain apa yang dia mau itu selama berangkat PON kemarin, Kak. Gua kerjain, Kak. Nah, akhirnya gue dapet ilmunya. Oh, kesini arahnya. Oh, begini bentuknya. Oh, begini manajemen emosinya. Oh, begini manajemen konfliknya gitu. Ini kan ilmu-ilmu yang tidak tampak karena beliau tidak membuka peluang menjadi murid, Kak. Nggak punya kelas manajemen konflik, dia nggak punya gitu. Jadi nggak training kan itu ya. Terus misalkan pelajaran-pelajaran enggak. Jadi ngelihatnya gimana? Ya udah kerja bareng sama beliau. Gitu. Dan akhirnya saya dapat ilmu dan berkali-kali Kak Holik, Bapak Ibu Kakak semua, saya mendapatkan berbagai ilmu non teknikal dan teknikal itu saat bekerja dengan orang yang sudah ahli. Gitu Kak Holik. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Siap. Silakan Bapak Ibu dan kakak semua. Boleh langsung di unmute ya, dihidupkan mikrofonnya. Silakan yang mau bertanya. Ini Bu Siti Nurubaini kenapa nih senyum-senyum? Silakan. Saya mau nanya nih, Coach. Jadi saya pikir semua pertumbuhan itu kan berbeda ya. Maksudnya kita sebenarnya saya sendiri memiliki satu keinginan kuat dari dulu gitu, ingin menjadi seorang public speaker. Dulu ketika melihat orang-orang jadi public speaker itu enak amat kayak gitu kan, panggung menjadi milik dia gitu. Kemudian kita mau ngomong apa juga bisa lebih bermanfaat gitu ya untuk untuk kita pribadi atau untuk orang lain. Hanya tadi untuk masalah daya ungkit itu kan berbeda-beda ya. Saya juga pernah mengalami stuck gitu di dalam satu kesempatan sampai merasa jauh amat gitu untuk menjadi kalau dulu saya pengennya jadi Widya Iswara kayak gitu ya, kan memang perkembangan karirnya saya berada di situ gitu ya. Tapi ternyata seiring perjalanan kan belum nyampe. Sebenarnya dari dulu juga pernah belajar public speaker dari kayak Pak Aris Ahmad Jaya atau Pak Rigi Nanjar ya. Kemudian nih terakhir ini dari Coach Hengki nih ya. Jadi karena memang waktunya lama gitu dan maksudnya ketemu trainer satu dengan yang lainnya itu lama gitu kesempatannya, dengan segala kesibukan yang ada, akhirnya kan melempem lagi tuh keinginan seperti itu. Ya biasa aja gitu, kalaupun ada juga dan timbul. Nah sekarang menggebu lagi ketika berada, maksudnya ikut Akira ini ya, ikut public speaker Akira nih, public speaking Akira. Jadi akhirnya semangat lagi nih sekarang. Cuma untuk daya ungkitnya, tadi kan salah satunya kita bisa menemukan partner gitu atau bisa menemukan satu lembaga sponsorship gitu ya yang bisa kita menjadikan ke arah sana gitu. Nah itu kayaknya ini sih sekarang lagi meniti, cuma belum kesampaian. Nah, seperti itu. Gimana nih, Coach? Pertanyaannya apa nih, Bu? Pertanyaannya adalah kayaknya daya ungkit seperti apa gitu yang harus kita temukan dalam hidup ini untuk kita juga lebih bersemangat gitu dengan apa yang kita miliki sekarang. Oke. Siap. Pertanyaannya gini lagi, saya balik bertanya, Ibu mau bertumbuh jadi public speaker sebesar apa dan sejauh mana, di tahun berapa? Itu dulu. Ukuran public speaker itu kan beda-beda. Ada yang levelnya mencakup kota, provinsi, nasional, and then internasional. Nah,
Ini proses fase belajarnya, learning journey ya, perjalanan pembelajaran itu beda-beda. Nanti ketemu gurunya juga beda-beda gitu. Jadi dalam kurun waktu berapa lama, mau kira-kira lah gambarnya sebesar apa gitu. Kesempatan itu berarti harus diciptakan kan ya? Of course, yes. Pertanyaannya, Ibu mau sebesar apa dan berapa tahun dari sekarang? Buat perumpamaan dulu aja, nggak harus dipikirkan fix kok. Mungkin tahun depan. Tahun depan setahun, let's say 12 bulan ya, di Desember 2022. Nah, sebesar apa? Apa ukurannya Ibu jadi public speaker itu? Apa ya? Saya sendiri belum bisa mendeskripsikan. Nah, itu yang membuat Ibu belum bertumbuh. Karena start with why-nya belum komplit. Jadi tinggal ini nggak masalah ya, tapi artinya dengan kondisi ini kita tahu Ibu hanya perlu, Bu Siti itu hanya perlu melengkapi goals-nya. Jadi goals-nya dibuat ada angkanya, ada konkretnya gitu lah. Saya mau jadi public speaker itu masih abstrak. Public speaker di tahun berapa, seperti apa ukurannya itu konkret. Saya mau makan, sama tuh abstrak tuh. Tapi kalau saya mau makan sate Madura yang ada di pojokan sana gitu. Itu kan lebih clear ya, nyarinya lebih gampang gitu ya. Nah, sama pikiran kita juga akan nyarinya lebih gampang kalau dia clear, letak posisinya ada di mana. Nah, saya bantu. For example gini, Ibu Siti tahun 2022, Desember 2022, setahun dari sekarang, mau jadi public speaker. Ukurannya apa? Ukurannya 1 punya buku, 2 punya kelas yang bisa dijual ke publik. Misalkan begitu ya, misalkan kita. Maka nanti karena goals-nya punya kelas yang dijual ke publik dan punya buku, ini cacahan pembelajarannya beda-beda. Kalau punya buku berarti ada proses pembelajaran menulis, kapan mau belajar nulis nanti di bulan keberapa. Kalau mau punya kelas berarti 1 belajar mendelivery materi. Kedua adalah belajar mendesain materi. Ketiga belajar menyajikan materi. Nah, 3 hal ini nih skill semua. Maka tinggal dicacah skillnya mana dulu yang mau diselesaikan. Oh, belajar ngomongnya dulu. Yaudah 3 bulan belajar ngomong. Yang kedua belajar mendesain materi. 3 bulan belajar mendesain materi. Keempat belajar mendelivery materi karena sudah didesain, sudah bisa ngomong, belajar mendelivery. Nah, ini udah habis 9 bulan. Ya kan? Nah, 3 bulan terakhirnya gimana? Belajar menulis biar dapat goals-nya. Nah, jadi goals-nya gitu. Jadi urusan mencincangnya itu gampang. Syaratnya tahu dulu mau kemana, bentuknya apa. Nah, nanti tinggal kan mau belajar public speaking sama siapa? Nah, itu leverage-nya. Itu daya ungkitnya. Mau belajar mendesain materi sama siapa? Nah, itu daya ungkitnya. Mau belajar mendelivery siapa? Daya ungkitnya. Organisasinya apa? Kalau menulis misalkan forum lingkar pena gitu. Atau kelas-kelas yang lainnya. Kalau public speaking apa kelasnya dan segala macam. Nah, itu kan hanya tools, alat bantu untuk mendongkrak kita. Syaratnya kita tahu dulu yang pertama tadi start with why. Goals-nya kemana, bentuknya apa. Gitu, Bu. Simpel kan sebenarnya? Tinggal di desain berarti. Tapi harus dipikirkan lagi. Memang harus dipikirkan, Bu. Namanya hidup kita. Kita harus mikir memang. Oke, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bu Siti Nurubay. Tadi Kak Nia sudah resen, jadi Kak Nia Nurulita. Kita sampai jam 20.45 ya Kak Holik ya? Siap. Gimana Kak Nia? Baik, sembari nunggu Kak Nia, boleh yang lain bila ada yang mau bertanya. Ya, boleh. Ini dari saya Pak Suprapto ini, Pak Hengki. Siap, silakan Kak Prapto. Ya, baik. Terima kasih. Ini saya merasa beruntung sekali bisa hadir di acara ini. Sedikit bercerita Kak Hengki. Ini saya selain kerja sebagai seorang guru, saya punya usaha nih. Jasa gitulah. Jasa saya yang saya jalankan itu jasa penyewaan taruh, dekorasi, kemudian sound system. Pada akhir Ramadan kemarin menjelang Lebaran ini saya mengalami kebakaran ini gudang dan rumah saya gitu Kak Hengki. Nah, kemudian dengan ada yang masih ada, saya mencoba untuk mengembangkan lagi usaha itu. Tetapi ini akhir-akhir ini justru malah seolah-olah itu saya ditinggalkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi karena
kesan yang ada di masyarakat bahwa alat-alat saya ini sudah habis gitu loh, sudah habis. Padahal kami sudah bangkit kembali, kemudian ya sebelum ini saya sudah merasa sukses Kak Hengki sebelum ini. Jadi peralatan saya lumayan terkenal, kemudian alat-alat dekorasinya juga sudah banyak yang mengenal pada waktu itu, sudah merasa sukses lah waktu itu. Tapi setelah kebakaran ini jauh sekali dan terkesan bahwa kami ini sudah hilang. Kalau menurut Kak Hengki, upaya-upaya apa ini yang bisa kami lakukan untuk bisa tumbuh kembang seperti sedia kalanya gitu Kak Hengki? Oke, baik. Terima kasih Pak Prapto. Ya, ini bahas bisnis ya, jadi seru nih. Ada dua hal, Pak. Satu, membahas tentang internal, kedua eksternal. Yang internal itu harus kuatkan lagi narasi berpikir Pak Prapto sebagai pemimpin bisnisnya. Sehingga tim itu semangat lagi. Jadi narasinya itu harus diperkuat dengan cara apa? Start with why. Mulai punya alasan dulu. Alasan kuat kenapa bangkit, kemana kita harus bangkit. Ngomong dong. Pak Prapto kan Lampung Tengah toh. Misalkan bilang ke karyawan, 5 tahun dari sekarang, 2025 atau 4 tahun dari sekarang. Misalkan Prapto Tarup itu nomor 1 di Lampung Tengah. Semua orang ini kan harus pakai Prapto ya, 75%. Caranya piye Pak? Piye caranya? Wah gitu. Jadi punya narasi dulu. Karena narasi itu yang dipakai oleh anggota, oleh tim untuk bangkit. Karena ini butuh suntikan moral, suntikan motivasi Pak, untuk bangkit dan berdiri tegap lagi ya. Gitu ya. Terus yang kedua, ini prahara jadi anugerah ya Kak Halik namanya. Jadi dari kebakaran harus jadi anugerah. Yang kedua dari sisi eksternal Pak. Karena brand itu, stigma itu udah tercipta, bisa jadi sengaja oleh kompetitor, bisa jadi enggak ya Pak. Kita kan nggak tahu karena belum ada datanya. Bisa jadi disengaja juga kompetitor kan. Maka ini harus namanya rename, repackaging, and repositioning bahasa bisnisnya. Saya ceritakan aja pada sebuah perusahaan ya, teman-teman jadi punya gambaran nih tentang bagaimana mengelola pikiran dan akhirnya punya ide kreatif dan bisa berdampak pada kehidupan dan bisnis. Jadi ada sebuah cerita Pak, ini ada anak-anak muda turunan India, Chinese gitu, kumpul jadi satu, dulunya hidupnya di India. Dan akhirnya dia merantau karena merasa belum berhasil di India, dia merantau ke Amerika. Kerja sama omnya. Omnya ini pengusaha garmen besar. Suatu ketika, ini judulnya nama Bedmas Company. Jadi suatu ketika omnya itu salah ambil bahan, cetak bajunya salah. Jadi mau cetak kemeja kayak yang dipakai Kak Holik itu, kemejanya itu lunturan. Karena lunturan, kira-kira gimana Pak respon publik? Komplain, bajunya luntur, benar nggak Pak? Ya benar. Akhirnya mendadak garmen itu bangkrut Pak. Di tangan anak muda kreatif ini, tadi ingat, rename, diganti namanya, dinamakan ulang, rename, dinamakan ulang, repackaging, dibungkus ulang, dan repositioning, diposisikan ulang tempatnya di mana. Nah akhirnya sama anak-anak kreatif ini dia mana? Oke Om, tenang Om. Ini produk 1 bulan beres sama saya. Akhirnya kan produknya ditolak sama mall gitu ya. Nah begitu ditolak sama mall, barang rejectnya kan banyak, barang luntur ini. Dan perhatikan apa yang dilakukan anak muda ini. Kemeja-kemeja yang lunturan itu diganti mereknya. Setelah diganti mereknya, dimahalin barangnya. Misalkan tadi harganya 150.000, dia jadi 250.000 Kak Holi. Dan setelah 250.000, dia buat campaign, dia buat kampanye besar-besaran di publik, dia propaganda marketingnya, dan perhatikan bahasanya, rebranding, repositioningnya. Dia bilang apa? Ini baju tren zaman sekarang. Anda nggak perlu beli 10 baju kalau mau berubah warna. Cukup beli 1 baju, Anda bisa punya 10 warna. Dia lihatin itu. Jadi ini kemeja yang sama. Dicuci 2 kali, cuci 4 kali, cuci 6 kali, cuci 8 kali, cuci 10 kali, warnanya berubah terus. Jadi 1 kemeja bisa berubah 5 warna. Anda lebih hemat. Kata dia Pak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Barangnya laris dan garmennya habis dan jadi produk baru. Gara-gara kecelakaan bajunya lunturan gitu kan. Dan akhirnya berdampak pada punya produk baru dan posisi yang baru. Nah, jadi ini perlu ngobrol detail, tapi inspirasinya adalah kejadian gitu banyak Pak. Tapi memang ini mungkin saatnya bangkit dengan nama baru, posisi baru, citra baru, dan juga wajah yang baru. Gitu. Seperti cerita Bedmas Company tadi ya Pak. Ya. Artinya kebayang, memang Pak? Ya. Artinya kita perlu mungkin sebuah kreativitas ya, selain betul. Tujuan yang jelas, harus memiliki kreativitas yang jelas ya. Siap, betul. Nanti kita keep in touch Pak. Kita kontak-kontakan membahasnya bagaimana. Kapan-kapan Bapak kepada Lampung, kita ngobrol-ngobrol lebih panjang.
Oh, oke, Kak Hengki. Terima kasih, Kak Hengki ya. Pastikan main ke Bandar Lampung makanya, Pak. Nah, Allah, kita Kak. ngopi-ngopi ya. Sebenarnya sering ke Bandar Lampung, cuma ya, Ya. tadi kenal Kak Hengki. Makasih, Kak Hengki. Siap, siap. Saya punya pengalaman gitu juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada teman kita jual roti, tadinya roti yang cuma 15.000, dia akhirnya berhasil jual dengan harga roti 35.000 gitu. Dan iya dari hal yang biasa gitu. Gitu ya, Kak Holik. Dan sudah 41, saya mau informasikan aja Bapak Ibu, nanti dilanjutkan oleh Kak Holik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada hal-hal yang belum pas di diri kita ingin berubah, kita ingin berdampak, kita ingin berdampak, maka ada satu fondasi keilmuan yang harus kita miliki, yaitu ilmu mendesain hidup, ilmu mengarahkan hidup, ilmu memantaskan diri. Kita semua hampir tahu bahwasanya untuk mencapai sesuatu kita perlu memantaskan diri, baik pemantasan skill ataupun knowledge. Nah, nanti Kak Holik akan sharing nih, bagaimana proses yang mau kita bantu. Jadi kita itu lagi seleksi orang-orang yang mau serius dibantu, diajak berubah. Kita punya program selama 2 bulan, 8 sesi, untuk membantu pemantasan diri dan juga meleverage diri. Supaya kita tuh makin pantas pada sebuah posisi baru kita, perubahan diri kita, dan bagaimana mendesain kehidupan kita yang lebih baik atau kehidupan yang kita impikan. Dan selanjutnya akan diinformasikan oleh Kak Holik dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda adalah orang yang serius mau berubah, Anda wajib dan cocok untuk ikut sesi ini. Silakan Kak Holik. Dan langsung saya serahkan ke Kak Holik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Hengki dan Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Saya izin share screen sebentar ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Coach Hengki, sebentar. Terkait dengan kelas yang insya Allah ini sangat menarik sekali ya. Dan ini sangat-sangat bisa mendongkrak tadi ya dari 3 unsur yang disampaikan oleh Coach Hengki tadi, dan insya Allah di sini benar-benar akan kita bahas terkait dengan apa sih sebenarnya yang mau kita capai di tahun ke depan, atau mungkin pertumbuhan seperti apa yang akan kita capai gitu. Jadi insya Allah di Akira Training ini ada kelas personal transformation. Dan ini alhamdulillah sudah masuk ke batch yang kedua. Jadi kemarin di batch pertama itu ada sekitar 70 orang ya. Masya Allah sangat ramai, luar biasa. Dan kelasnya ini eksklusif Bapak Ibu semua. Ya, jadi mini kelas dan ini eksklusif. Jadi setiap hari Rabu ya, jadi setiap 1 pekan sekali kita mengadakan kelas ini. Dan dimentorin oleh coach kita ya, Coach Hengki Yuliansa dan juga Coach Putri Ramadona. Jadi di sini Bapak Ibu dan kakak semua, kita akan belajar bagaimana tentang growth mindset ya. Jadi berpikirnya itu nggak berpikir biasa aja gitu, standar, tapi memiliki growth gitu, pertumbuhan yang signifikan dan bahkan bisa melesat jauh gitu. Dan juga di kelas ini kita akan belajar bagaimana self awareness dan juga problem solving. Bagaimana kita ini ya percaya diri dengan diri kita sendiri gitu. Ya, self awareness, aware dengan diri kita, dan juga problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kita sendiri gitu. Jadi menjadi seorang problem solver bagi permasalahan diri kita sendiri. Dan juga di sini juga ada skill interpersonal, bagaimana kita berbicara komunikasi dengan banyak orang, bahkan dengan diri sendiri kita pun ada tekniknya untuk berbicara itu sendiri. Dan juga bisa becoming high performance gitu, menaikkan performanya itu lebih ke tinggi lagi, sehingga productivity-nya tuh semakin besar dan semakin tinggi. Dan insya Allah di momen akhir ya, di sesi ke-7 atau ke-8 itu ada design goals with OKR, dan ini sangat-sangat mahal ya. Kalau kita ikut di kelas-kelas lain itu sangat mahal, bisa bayar 1 sampai 5 jutaan terkait dengan design goals ini. Dan Bapak Ibu semua, insya Allah kelas ini akan dimulai di tanggal 24 November. Dan by the way Bapak Ibu, ini kelasnya sangat-sangat murah banget ya. Jadi cuma 150.000 selama 2 bulan. Ya, jadi bayangin 1 bulan itu cuma 75.000. Berarti kalau 1 minggunya paling sekitar 18 ribuan gitu. Kalau per hari ya cuma 2.500. Nah, bayangin 2.500 setiap hari kita tabung ya gak ada apa kita menginvestasikan. Kalau mau jual beli gorengan 2.500 ya cuma dapat 2 kalau sekarang kan. Tapi dengan 2.500 yang kita investasikan itu bisa merubah kehidupan kita, dan kita juga akan semakin memiliki high productivity, dan juga bagaimana pertumbuhan kita itu menelikung gitu ya, men-scale up. Maka
yang Bapak Ibu silakan nanti menghubungi admin ya Kak Caca atau mungkin diri saya pribadi di grup terkait dengan kelas ini. Kita akan mulai di tanggal 24 November 2021. Ya, jadi sesinya adalah 8 sesi pertemuan selama 2 bulan. 2 bulan bayarnya cuma 150.000. Biasanya hampir 2 juta, hampir 3 juta. Nah, ini insya Allah ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Akira untuk pertumbuhan masyarakat Indonesia, untuk membantu program-program di masyarakat yang itu memang sangat membutuhkan bagaimana memiliki self awareness, apalagi para millennials. Millennials sih kan orangnya baperan, terus banyak sering-sering inilah mut-mutan, maka di sini akan dibahas juga. So Bapak Ibu dan Kakak semua, silahkan nanti kontak saya atau mungkin nanti silahkan di kontak Kak Caca. Baik, mungkin ini yang bisa saya share. Ada tambahan lagi Coach Hengki? Atau di closing, silakan. Oke, sepertinya cukup Bapak Ibu semua terkait dengan kelas kita pada malam hari ini. Jadi karena ini sesinya free ya, sesi webinar free, maka ya sangat terbatas. Bila nanti kalau mau ada banyak pertanyaan nanti boleh di grup chat, di grup chat ya, atau mungkin silahkan langsung daftar aja di kelas kita. Demikian Bapak Ibu dan Kakak semua, webinar kita memang sangat singkat ya, bahasanya sangat singkat dan nggak terasa gitu. Tapi insya Allah di kelas ini sudah dapat insight-nya, sudah dapat 3 poin yang rahasia tadi ya, rahasia meningkatkan performa diri dan juga meningkatkan kualitas diri, bahkan sampai ke karir. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih ke Kak Prapto tadi ya dan juga Kak Siti Nurubai sudah bertanya, dan nanti tadi ya mohon maaf Kak siapa tadi ya? Kak Nia tadi ternyata lost sinyal. Semoga tidak menghalangi, dan insya Allah 2 hari lagi kita akan ada webinar tentang fresh graduate langsung bisa dapat pekerjaan. Nah, ini spesial buat para fresh graduate. Kita akan belajar bersama seorang brand manager di salah satu perusahaan ya, di salah satu bank bank nasional lah. Insya Allah pada hari Jumat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Kami tunggu di kelas personal transformation di batch 2 dan juga tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.